Berbicara tentang Ramadan, Ramadan itu adalah lembaga training terbesar di dunia ini. Kenapa saya katakan lembaga training terbesar? Karena peserta trainingnya bukan 10.000, bukan 100.000, tapi jutaan manusia dari belahan bumi manapun, dari benua manapun. Yang hari ini kalau kita lihat di benua Afrika, Asia, Amerika, Eropa, seluruh umat Islam yang sudah balik semua mengikuti training Ramadan, yaitu berpuasa. Dan yang lebih hebat, dahsyatnya lagi adalah trainernya itu langsung Allah, stafnya para malaikat. Malaikat yang mentraining kita, Allah yang mentrainer kita di bulan suci Ramadan ini agar kita menjadi orang yang baik, agar kita mendapatkan satu keistimewaan yang Allah janjikan, tuftahu. Kata Allah, fihi tuftahu abwabul jannah. Di dalamnya di bulan Ramadan itu terbuka pintu surga. Maksudnya apa? Maknanya Allah membuka pendaftaran bagi kita untuk bisa masuk surga. Allah tak mau kita masuk neraka. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, kenapa Allah ciptakan manusia lalu nanti ujung-ujungnya juga Allah bakar neraka? Yang minta bakar siapa? Bukan Allah. Yang minta bakar manusia. Kenapa bahan bakar api neraka itu adalah batu dan manusia? Jadi kalau semakin besar api neraka itu berarti yang mengisinya makin banyak. Karena bahan bakar itu manusia. Kita analogikan tentang sekolah misalkan. Ketika pulang sekolah, siapa yang merokok di sekolah maka akan dikeluarkan. Lalu terbukti ada satu orang yang merokok di sekolah itu, lalu dikeluarkan dari sekolah. Yang minta dikeluarkan siapa? Kepala sekolah atau anak itu yang merokok? Anak merokok itu yang minta dikeluarkan karena perbuatan dia. Allah pun begitu. Maka di bulan Ramadan Allah buka pendaftaran surga. Bagi kita yang Allah beri kesempatan masuk di bulan Ramadan, rugi kalau kita tak tercatat nama kita dalam surga itu. Lalu Allah menutup pintu neraka. Dalam hadis lain dikatakan maksudnya adalah Allah itu setiap malam Ramadan menghapus nama-nama ahli neraka. Jikalau dulu sebelumnya dia berbuat banyak maksiat, berbuat banyak dosa, setelah masuk Ramadan dia bertaubat, maka setiap malam Allah mencari mana hamba-hambanya yang bertaubat, mana-mana hamba yang Allah ampuni dosanya. Setiap malam nama-nama itu akan dihapus dari ahli neraka. Beruntung kita. Maka Ramadan ini adalah bulan atau lembaga training terbesar. Apa yang trainingnya? Spiritual. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Training apa lagi? Kesehatan. Bukankah diatur oleh Rasulullah SAW waktu buka kapan, waktu sahur kapan? Karena sebelum masuk Ramadan kita berantakan semuanya. Makan entah jam berapa, nanti habis makan ini lagi, nanti habis ini lagi. Tak henti-hentinya kita makan, tak henti-hentinya kita beraktivitas. Maka Ramadan mengatur pola makan, pola hidup kita dengan baik supaya sehat. Bahkan diajarkan kalau sahur, berbuka puasa, disunahkan untuk memakan 7 korma. Bukan tak boleh makan yang lain, silakan. Namun fadilah makan kurma itu luar biasa. Selain sunnah Nabi Muhammad SAW, diteliti oleh orang dokter di Mesir. 1 kurma itu ada 7 kalori di dalamnya. Artinya kalau Rasulullah sunnahkan 7, maka ada 49 kalori dalam 7 kurma yang kita makan itu. Tambah sedikit air saja sudah cukup kita hidup 1 hari. Itu makna kurma itu. Luar biasa. Makanya kalau kita sudah benar nih, kalau udah sampai 4 hari puasa, kita buka puasa cukup dengan air putih saja, tambah sedikit kurma, itu sudah kenyang, sudah bagus tuh. Jangan rusak lagi dengan tambah lontong lagi, tambah apa lagi, salah lawak lagi. Jangan rusak lagi, nanti akhirnya apa? Kenyang berlebihan, masuk masjid kekenyangan. Imam baca pendek salah, baca panjang salah. Imam baca pendek, ya Allah sekoncang-koncang bacanya. Tak sampai awak berukuk, tak sampai sujud.
Imam baca panjang, ya Allah sepanjang-panjang, teman-teman bagus bacaannya, menggeletek kaki aku dibuatnya. Tak pernah. Imam baca Allahu Akbar. Bila bismillah dibaca, lama betul. Bismillahirrahmanirrahim. Mak panjang bismillah katanya. Bila kan selesai, ngutuk ni belakang tu. Bukan salah imam, salah itu yang kekenyangan dalam berbuka puasa tadi. Akhirnya apa? Besok pindahlah ke masjid lain, muat imam gua sepanjang-panjang Pindah besok dia ke masjid lain, Bu, Pak. Kebetulan imam itu juga pindah besok itu juga jadi imam. Berjumpa lagi dia. Ya Allah Rabbi, pendek dunia ni ya, sempit dunia ni, jumpa dia lagi, dengar sama imam tu. Oh, enggak betul ibu nih. Balas nih katanya. Pas dendam imam tu. Akhirnya apa? Pas dia imam situ, dibacakannya langsung sekencang-kencangnya. Al-Fatihah tu napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, kencang dia, Pak. Saking kencangnya baca surat lupa. Wala dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lupa, Pak. Ditegur sama anak-anak, inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, jadi sudah diatur oleh Allah, ada training yang benar dalamnya, training membersihkan diri, training menghapuskan dosa, training dalam kesehatan, training dalam manajemen waktu. Itu puasa luar biasa. Termasuk hubungan kita, silaturahmi di training yang selama ini jarang ke masjid, jarang jumpa di masjid, di training oleh Ramadan untuk sama-sama silaturahim dalam masjid. Ini fungsinya masjid kita bahas sekarang. Ini fungsinya masjid. Masjid itu tempat yang paling suci, yang dasarnya adalah Baitullah, Masjidil Haram. Turunannya adalah masjid-masjid yang ada di seluruh muka bumi ini. Dan masjid itu sudah ada sebelum ada bangunan apapun di muka bumi ini. Barulah di masa Nabi Ibrahim Ismail alaihissalam, Allah memerintahkan keduanya untuk menegakkan atau mendirikan, meninggikan Baitul atau Ka'bah itu. Kata Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Nabi Ibrahim, Ismail, tegakkan, bangunkan kembali bangunan Ka'bah yang sudah pernah hancur pada zaman Nabi Nuh alaihissalam kena banjir yang besar itu. Didirikan lagi. Itu awal mulanya. Untuk apa didirikan Masjidil Haram atau Ka'bah itu? Kata Allah, wa iz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Kami jadikan masjid itu, rumah Allah itu sebagai tempat yang paling aman, tempat yang paling nyaman. Coba lihat, ibu kalau dari bapak pulang dari kerja, pulang ke rumah, belum tentu aman, Mbak. Tengok istri kadang muak juga ya, Pak. Sesekali. Ya kan, awak ada punya gojo, tapi semua istri yang tengok lah berantakan rumah, sakit hati rasanya. Ada kadang cerita kampung nih, Bu, cerita orang kampung. Dia pergi menodos apa itu? Mendoreh, memotong lah ya ke kebun. Pas dia motong, tengoknya itu ada di situ semak-semak bergerak-gerak gitu. Pas tengoknya ada matu babi di hutan. Takut dia, Pak. Lari dia, Pak. Lari sampailah belakang rumah. Dibukanya pintu belakang rumah itu, tak. Pas ditengoknya balik lagi keluar lagi. Apa? Istriku lebih kejam lagi dia. Lebih takut istri lagi. Luar biasa tuh. Nggak nyaman. Tapi kalau kita lagi kerja pulang ke rumah langsung pergi ke tempat masjid, itu lebih nyaman hati kita. Karena memang masjid itu tempat yang paling nyaman di muka bumi ini. Toh apalagi kalau belum puasa ini, coba lihat. Kalau sebelum puasa orang-orang yang kerja dimanapun itu kalau jam istirahat bukan cari masjid tapi cari rumah makan, tempat makan. Tapi kalau bulan puasa, semua orang yang kerja waktu istirahatnya cari masjid. Apalagi yang ber-AC. Tidur langsung. Tempat nyaman itu. Ya kan? Tiba-tiba nyender di dinding dah, tidur. Tempat paling nyaman. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka sama-sama kita, pengurus masjid, masyarakat, membuat nyaman masjid ini sama-sama.
Fasilitasnya sudah ada, dibuat nyaman, benar. Hubungannya lagi yang mesti dijaga, sama-sama. Jangan saling mencela, jangan saling mencari musuh dalam masjid ini. Jangan jadikan masjid ini tempat awalnya permusuhan, jangan. Rugi kita. Ini tempatnya kita bersatu, bukan tempatnya kita berpecah belah. Ada masjid itu, saya tengok, yang kadang-kadang pindah masjid orangnya gara-gara imamnya baca bismillahnya tidak jahar, tidak jelas, sir. Ada yang pindah masjid gara-gara imamnya baca kunut. Perbedaan itu sudah terjadi sejak dahulu kala dan tidak ada masalah. Baru di kita masalah sekarang. Karena kurangnya ilmu. Maka ini yang mesti kita pelajari ya Pak Ibu sekalian. Ada mahasiswa di Amerika, itu dia seorang muslim. Kemudian dia satu kamar dengan orang mahasiswa-mahasiswa yang bukan muslim. Mahasiswa muslim ini, dia suka melihat channel TV daripada Mekah Al-Mukarramah. Pas azannya, tawafnya, ditengoknya itu. Satu hari, kawannya yang non-muslim ini melihat TV tayangan itu, Mekah itu. Lalu terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senang dia nengok suara azan Mekah itu. Masa Mekah tahu ya, enak-enak tuh. Masa Mekah katakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Mekah itu. Sadu nengoknya. Oh, tertarik nih orang nih. Wah, indah kali itu suaranya. Tunggu kata dia. Berapa jumlah orang sini, kata orang muslim ini? Ya sekitar ribuan, nah ratusan ribu orang dalamnya sedang tawaf. Ada yang sholat, ada yang menyender, ada yang sedang istirahat. Ada semua lengkap dalamnya. Oke, ribuan. Luar biasa ya. Berapa lama kira-kira untuk merapikan mereka? Serapi-rapi mungkin. Kata yang non muslim ini butuh waktu 2, 3, 4 jam lah. Karena banyak jumlahnya itu. Tunggu kata orang muslimnya. Coba lihat nanti. Seketika qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah qomat, langsung kata imamnya, Istahu. Rapikan saf. Seketika semua rapi. Tak butuh waktu berapa menit. Langsung seketika semua rapi. Kaget dan heran, seketika takjub orang non-muslim ini. Dan dia segera masuk Islam. Hanya akibat sholat saja. Dengar suara azan. Ini ada orang Islam dengar tiap hari azan. Tak juga mau ke masjid. Itu kan lucu tuh. Ada orang non-muslim dengar sekali azan langsung masuk Islam, masuk masjid. Ada orang Islam tiap hari dengar azan. Dekat rumah dengan masjid. Tak juga mau ke masjid. Ya, tak tahu saya gitu. Nah, di Jepang itu ada pembunuhan atau bunuh diri. Itu biasa lah di sana karena mereka tingkat kejenuhan itu luar biasa. Kaya, intelektualnya bagus, ilmunya luar biasa, teknologinya juga luar biasa. Tapi bunuh dirinya tuh banyak sekali di Jepang itu. Sampai akhirnya pemerintah membuat satu tempat lokasi khusus untuk bunuh diri. Supaya nggak berantakan mayatnya. Satu tempat aja nih, kalau yang mau diri silakan di sini tempatnya, disediakan tempat bahkan. Luar biasa ngerinya itu. Singkat cerita, ada seseorang yang ingin bunuh diri. Datang ke sana, belum waktunya, belum buka lagi tempat buku diri itu. Lewat orang muslim, kata orang muslim ini, mau mana Pak? Ini bahasa kita ya. Mau mana Pak? Mau ke sana mau bunuh diri. Oh, belum buka lagi Pak. Belum buka tokonya Bu. Belum buka kode bunuh diri, belum buka lagi Pak. Oh gitu Pak, ya. Ikut saya lupa yuk, kita sana dulu istirahat dulu sambil nunggu juga kapan buka nanti. Tidak usah terlambat, nggak apa-apa Pak. Nanti kalau Bapak terlambat saya ganti waktu Bapak. Saya bayarlah Bapak. Segitunya dia. Diajaknya ke masjid orang nih. Ajak ke masjid, terus yang satu dia sholat di masjid, yang muslim ini, yang tadi non muslim itu di luar, di terasnya istirahat. Tak lama setelah dia keluar dari masjid, dia lihat bapak itu sedang tidur, ngorok lagi. Wah, itu tempat paling nyaman di masjid lah. Ngorok dia, gitu kan. Segan orang ini membangunkan. Sekian berapa lama, baru dia terbangun sendiri. Pas terbangun, yang muslim minta maaf. Pak, mohon maaf Pak. Bapak tadi saya tidurnya terlalu enak, saya susah bangunkan, kasihan membangunkannya. Bapak telat deh, bunuh dirinya telat hari ini.
Gara-gara tidur Pak, lihat tuh diri saya, Pak, saya bayar lah Pak. Kata dia, nggak usah Pak, nggak usah Pak. Ini apa ini? Ini masjid. Saya itu mau bunuh diri gara-gara saya susah tidur. Stres dengan pekerjaan di Jepang itu. Susah tidur, Bu, nggak nyaman tidur. Tiba-tiba ke masjid langsung tidur. Gara-gara itu dia masuk Islam, Bu. Coba, cuma gara-gara tidur sekali di masjidnya, ada orang Islam tidur tiap hari di masjid. Tak juga ngerti lagi dia. Parah tuh. Itu luar biasa masjid. Maka itu yang penting. Terakhir, jadikan masjid juga nyaman bagi anak-anak kita. Anak-anak datang ke masjid boleh, jangan dimarahin. Jangan dicubit, jangan dibentak-bentak, jangan. Tapi anak-anak juga diedukasi oleh ayah-ayahnya. Jangan biarkan anak ke masjid dengan tanpa ilmu. Berikan dia edukasinya. Nah, masjid bukan untuk bermain. Ketika dia bermain sekalipun, besok ditinggalkan lagi. Tugas orang tua. Jangan seenaknya kadang-kadang anak main di rumah. Ya Allah, ribut kalau di sini. Pergi ke masjid kalau main lah. Memang itu untuk main akhirnya mikirnya dia. Masjid bukan untuk main. Berikan edukasi ketika dia bermain, wajar. Tugas kita orang tua mengedukasi supaya jangan bermain di masjid. Dan jangan beri hukuman di sana, kasihan dia. Nanti dia trauma nggak boleh ke masjid. Itu bahayanya. Tapi wajib kita di masjid besar itu anak-anak itu dibuat shop sendiri belakang. Kemudian ada yang menjaga satu orang. Itu bagus juga. Itu baik. Saya telat pas sholatnya. Nggak apa-apa. Kenapa? Ketika dia baik sholatnya, kita dapat pahala di dalamnya. Nanti ketika dia besar, dia bagus sholatnya orang ini, semua anak kita ini, maka orang tadi yang pertama mengedukasi itu juga akan mendapatkan pahalanya walaupun dia sudah wafat. Kan besar pahalanya itu. Jadi itu yang mesti kita jaga. Nah, itu yang mestinya kita buat nyaman di masjid nih. Waktu cuma 2 menit ya. Nah, udah selesai itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Intinya adalah masjid tempat yang paling suci, tempat yang paling aman, tempat yang paling nyaman. Maka buat itu semua, jadikan itu semua masjid kita nyaman bagi semua orang. Dan jangan jadikan masjid sebagai awal permusuhan, awal kebencian. Tapi jadikan sebagai tempat persatuan umat Islam.